dari sini tentang apa reformasi atau reformasinya. Pokoknya kamu pelajari ini, kemudian nanti buat konsep ini ringkasan dari sini. Ini kamu apa yang menurut kamu hal penting yang ada juga
kenalin tokoh muda, masih aja, berapa aja. Kenapa? Ya boleh. Tapi di situ juga nanti di selain di sini, saksinya juga ada apa yang terjadi sebenarnya dari Kongres Muda II melahirkan Sumpah Pemuda gitu. Tapi di situ juga ditulis di ya apa-apa, nggak usah terlalu di sana juga nggak masalah. Yang penting isinya ya, yang penting perjuangan para tokoh. Bisa semua? Ya, boleh. Pak, kalau dulu bisa. Ya, tulis aja, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham, nanti kalian bisa menjelaskan apa yang sudah kalian tulis. Ya. Arab terus ya? Yang lainnya ada. Arab masuk. Pada saat masa kebangkitan atau sebelum? Kebangkitan. Berarti ini tokoh-tokohnya. Nanti kamu di sini siapa tokohnya, misalnya satu Raden Kartini ya, lahir di mana, kemudian apa yang dia lakukan, kemudian dari Santika apa dari mana, ya tanda tangan di sini, kontrak di sini kontrak nanti yang tadi yang mau dibutuhkan banyak kali ini Mbak materinya di sini baik salah kita cari informasinya. Pada kebangkitan nasional, sebelum kebangkitan nasional, berarti para tokohnya para tokoh sebelum kebangkitan para tokoh sebelum kebangkitan nasional ya. Nanti misalnya di sini kamu garis Sultan Agung, misalnya dia perlawanannya apa, kemudian tahun berapa. Nanti di sini misalnya Sultan Hasanuddin dari mana, kemudian apa bentuk perlawanannya ya. Boleh singkat-singkat aja. Ayo deh, kamu boleh tadi yang bacain, ada yang tulis. Ada bacain, ada yang tulis. Ya. Ayo bacain dulu tokoh pertama siapa? Ya. Ada apa yang dilakukan?
catat, rangkum nah. aja Mana ya kalian barang-barang. Nah, di sini. Rangkum dari mana-mana biar saya bayangan. Nah, misalnya tahun berapa aja, misalnya tahun kapan SMS 94 terjadi berapa detik selama siap saya. Terus tahun berapa lagi? Beberapa alasan Jepang memiliki wilayah Indonesia. Buat kota baru. Alasan Jepang memiliki wilayah Indonesia. sama-sama dan sama-sama. Apple yang penting digarisin bawah. Yang penting digarisin. Jangan terlalu tebal garisnya, tapi tipis aja. Nggak usah main-main. Jangan
Ya, coba di sini. Coba nih. Guru, nggak dikasih tahu. Dan 10 menit lagi ya. Yang dilempar berapa? Yang tadi anu tuh punya tanya aja dari TK. Adik. Gak apa-apa kecil kelihatannya yang penting kalian masak. Gak apa-apa tuh biasa-biasa aja. Gak usah pakai pensil, pakai pulpen ini. Dua orang udah kongres udah 1, kongres udah 2. Kemajuan mungkin Zizi. makanya tulis langsung ini apa. Misalnya ciri-ciri kejualan dari ini mau buat apa sih? Ya udah buat foto tulis aja, nanti tinggal ditinggalin ke kebesaran judul dan akhirnya tulisan-tulisan yang lainnya harus lupa. Ayo tulis langsung, nggak pakai kejualan, nggak apa-apa. Ambil waktunya, nanti guru tanya pas akhir. Yang ada ini, cari 1 Maret selalu. Oke, anak-anak, ayo. Nih. Ini dah pulpennya, Bu. Yang sama tadi. Ini di sini. 1 Maret ya. Nah, apa yang terjadi? Tulis. Kamu tulis. Di halaman 142. Nih, 1 Maret. Apa yang terjadi? Cari apa yang terjadi. Mana pulpen itu? Mana?
BPUPK. I. Oh iya, ada. I. Oke. Lagi sini. Jadi kalian tahu deh kan materinya itu udah sama sekali. Sampai nanti kira-kira. Tulis dah kayak gimana tuh tulis dan jangan jawab biasa-biasa. Jadi nggak usah. Di sini anunya. Jenderal. Jendera. Ini semuanya sudah yang ini. Jendera. Terauci. Kalau ya nggak ada yang potong atasnya aja, ditempel ada gambarnya. Ini diisi dong, udah diisi. Lagi. Jangan. Nanti ketemu yang dua orang satu orang baca. Kalian baca kawan enggak? Kasih dia tak lihat
diulangi salamnya. Dijawab salamnya anak-anak, kita jawab sama-sama salamnya ya, diulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Dengarkan. Dimulai dari peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan adalah rangkaian kejadian penting yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Agustus 1945, diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Rangkaian peristiwa ini melibatkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yaitu ada Soekarno dan Hatta. Berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan melalui Jepang. Mereka ingin menghindari pertumpahan darah dan memastikan persiapan kemerdekaan berjalan struktur. Sedangkan golongan muda ada Khairul Saleh dan Wikana menolak proklamasi melalui PPKI karena dianggap sebagai pemberian Jepang. Dan di sini juga ada peristiwa Rengas Dengklok. Karena perbedaan pendapat tak kunjung selesai, pada dini hari 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya menjauhkan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di sini ada tentang kekalahan Jepang dalam Perang Kedua. Peristiwa ini menjadi pemicu utama pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Peristiwa ini sangat melemahkan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan RKPD yang kalian pegang tentang tampilan waktu, ini di sini sudah banyak menceritakan ya tanggal-tanggalnya dari Hiroshima dan Nagasaki dibom, kemudian dibom Amerika, kemudian Jepang membentuk BPUPKI sebagai syarat bahwa Indonesia akan merdeka, tetapi Indonesia tidak mau mendapat kemerdekaan hanya karena pemberian, tapi ingin merdeka hanya karena perjuangan ya. Sehingga setelah terbentuk BPUPKI dibubarkan, terbentuklah BPKI. Dan di sanalah undang-undang kita dibentuk ya, dasar negara kita dibentuk, sehingga proklamasi dikumandangkan ya. Nah, anak-anak ada pertanyaan tidak? Oke, kalau begitu kita kasih tepuk wow dulu buat kelompok 8. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih D. Wow. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya. Oke, kita sikat-sikat. Gak apa-apa, ini beda-beda hasilnya, tak apa-apa. Oke. Kamu di belakang. Ya. Silakan diperhatikan anak-anak semuanya. Diperhatikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum, ayo. Dipari kan anak hebat. Mau sukses katanya harus bisa berbicara di depan. Ayo silakan. Atasan, biar bisa dibaca. Oke. Silakan, salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kartini dari Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan kaum perempuan. Kalau sini sedikit badannya. Tamat sekolah rakyat, sekarang setingkat SD, Kartini dilarang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun Kartini tetap membaca. Dari situlah Kartini mendapatkan informasi kemajuan perempuan Eropa dibandingkan perempuan Indonesia. Kedua, Dawes Dekker dan Dirja Setiabudi, Pasuruan dari Pasuruan, Jawa Timur. Dawes Dekker merupakan keturunan Belanda. Tetapi tidak mau Ayo. Baca aja nggak apa-apa. tetapi tidak mau disebut sebagai orang Belanda. Dawes Dekker amat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa bukti perjuangan untuk Indonesia adalah memimpin harian The Express bersama Ki Hajar Dewantara yang banyak menulis kritikan terhadap pemerintah Belanda serta mendirikan Indes Party. Yang ketiga, Dewi Sartika dari Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika memiliki cita-cita yang sama dengan Kartini, yaitu memajukan perempuan Indonesia. Tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah untuk perempuan. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Istri. Terus sudah selesai? Ya demikian. Ayo tutup. Demikian. Ayo Marisa tutup. Gak apa-apa, demikian. Kelompok. Salah. Ya, tepuk tangan dulu buat Nah, oke. Ada pertanyaan tidak dari kelompok? Ada. Oke, kita berlanjut. Kasih tepuk apa? Wow. Kasih tepuk wow. Oke, kasih tepuk wow tuh buat teman-teman yang sudah maju ke depan dan berani. Tepuk wow. Kasih B.
Oke, ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi peta konsepnya seperti itu, sudah dikasih nomor-nomor, sudah jelas. Jadi dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sampai Jepang dibom atom, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sudah jelas di peta konsep yang dibuat oleh kelompok 7. Oke, kita ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih tepuk bawah lagi, tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya baca singkat aja nggak apa-apa. Kelompok 2 maju. Singkat aja. Rafi kalian. Yang mana? Klasik caranya. Nggak usah baca benar. Semangat untuk menjaga melahirkan gerakan nasional. Ya. Sekian. Klasik suaranya, teman-temannya ada dengar? Hah? Demikian presentasi. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan dulu, bentar. Ya, jadi ini adalah tentang masa penjajahan Belanda. Ya, di situ ada kedatangan dan peran perlawanan penjajah. Di sini Belanda yang menjajah Indonesia, peristiwa pentingnya. Ada tokoh-tokohnya yaitu Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan di situ ada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Anak-anak, tidak ada yang salah atau yang benar di dalam pembelajaran ini ya. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi di sini terlalu singkat. Nanti tinggal dilengkapi lagi ya sama-sama karena di sana baru inti-intinya saja. Ya, kita kasih tepuk. Wow, oke. Untuk kelompok 2, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Oke, silakan duduk. Ya. Selanjutnya. Ya. Gigi. Bapak Lila, silakan maju. Kita kepada
Kemerdekaan Indonesia. Partai Nasional Indonesia PNI 1922 didirikan oleh Soekarno. PNI adalah partai politik yang menganut paham nasionalisme dan berjuang secara kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pemimpin Indonesia PI 1908 didirikan oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda. Organisasi ini awalnya bernama Tutup dulu. Demikian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke ya, tentang organisasi pergerakan nasional di sini ada Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, Tarekat Islam, Unity Party, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, dari yang dipaparkan temannya ada pertanyaan? Ya, kalau sudah begitu kita kasih tepuk wow ya buat kelompok 5. Ya, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali ya, sudah presentasi dari berbagai kelompok. Bagaimana anak-anak dari presentasi itu sudah ada bayangan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Oke anak-anak, sebelumnya kita explain dulu. Semangat satu, semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Oke, bisa dengarkan dulu. Oke, ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di sini ada timeline waktu. Nah, nanti ini belum selesai anak-anak. Pertemuan berikutnya juga kita akan membahas kembali untuk memahami lebih lanjut. Tapi ya untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita Bu Guru akan tanya jawab tentang timeline waktu yang sudah LKPD yang sudah Bu Guru bagikan juga. Coba tanggal 15 Agustus. Siapa yang tahu apa yang terjadi di tanggal 15 Agustus? Pertama 1 Maret dulu ya. Maaf Bu Guru ini 1 Maret dulu. Ya, siapa yang bisa 1 Maret? Nomor 5. Oke, Adrian bacakan. atau Badan Politik Usaha Kemerdekaan atau BPUPK. Oke, 1 Maret 1945 pembentukan BPUPKI. Bagus ya. Hebat. Kemudian 6 Agustus 1945 siapa yang tahu? Oke, silakan. Kota Hiroshima. Ya. Hiroshima dibacanya nak. Hiroshima. Ya. Oke. Jadi tanggal 6 dan tanggal 9 itu adalah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu atau Amerika. 12 Agustus 1945 siapa yang bisa? 12 Agustus. Ayo. Ya, Monica silakan. Memimpin pasukan Jepang di Asia Tenggara, memanggil tokoh-tokoh Indonesia untuk kalah Oh iya, memanggil tokoh-tokoh Indonesia ke Vietnam. Ya, tanggal 15 Agustus siapa? Oke, Caca, silakan. Kasih suaranya. Oke, kau rapat ya, rapat segera ya untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera itu juga. Ya, kalau 16 Agustus, oke, Gifari silakan. Utusan para pemuda berangkat menjemput Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta. Menculik Bung Hatta dan Bung Karno Menjemput
Hari berapa, Jian? 18 Agustus, sama tahu? Ya, Sira, kali lagi. Ya, pengesahan undang-undang dasar. Ya, anak-anak coba perhatikan ke depan dulu. Apa yang kalian sudah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian akan menemukan apa yang kalian dapatkan? Banyak hal ya. Tentunya kalian tahu bagaimana perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Yasmin. Oke. Anak-anak, hari ini Bu Guru cukupkan. Besok kita akan lanjutkan kembali tentang perjuangan bangsa Indonesia ini belum selesai. Jadi nanti akan ada kelanjutannya kembali. Sekarang terima kasih sudah bekerja sama dan kalian sudah menemukan peta konsep dari perjuangan bangsa Indonesia. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup sama-sama dengan berdoa. Ya, silakan Esther berdoa. Ya. Duduk anak soleh, baca saja, tutup mulut. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Saya berdoa dalam hati. Doa selesai. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.